I just wanna dance, I feel good. Kalau sebelumnya kita sudah tahu kenapa kita harus tetap mengupgrade diri kita meski selama di rumah aja, sekarang kita akan berbicara tentang tujuan. Lebih tepatnya, jenis dan tipe tujuan. Tapi sebelumnya mari kita lihat perbandingan ini. Kata si A, aku ingin menjadi orang sukses dan bisa bermanfaat bagi sesama. Sedangkan si B bilang, aku akan menjadi pebisnis hebat di tahun 2022 dan melanjutkan pendidikan di Jerman. Nah, apakah teman-teman melihat perbedaannya? Si A punya tujuan yang sangat baik, tentu. Namun, si B menyebutkan tujuannya dengan lebih spesifik ditambah dia menuliskan tahun yang ingin dia capai. Tujuan menurut jenisnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang ini biasanya memiliki jangka waktu tahunan, seperti 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Sedangkan tujuan jangka pendek ini yaitu tujuan yang memiliki jangka waktu yang relatif pendek, seperti harian, mingguan, dan bulanan. Terus kenapa sih kita harus memisahkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang? Karena dengan menentukan tujuan yang jelas berdasarkan waktunya, kita dapat menentukan langkah-langkah yang lebih strategis. Mari kita lihat contohnya. Dan sekarang kita akan membahas tentang tujuan jangka panjang. Misalnya, pada saat ini kamu baru saja duduk di kelas 2 SMA pada tahun 2020. Dengan tujuan seperti tahun pertama, kamu punya target universitas dan jurusan yang akan dipilih. Artinya, itu jatuh pada tahun 2020. Kemudian, di tahun kedua, kamu masuk Universitas X dengan jurusan yang kamu mau. Dan kamu juga menulis tujuan bahwa kamu ingin punya IPK yang bagus di tahun pertama kuliah. Artinya, itu jatuh pada tahun 2021. Kemudian, di tahun ketiga, kamu ingin meningkatkan IPK kamu dan mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi. Artinya itu jatuh pada tahun 2023. Itu adalah ilustrasi tujuan jangka panjang yang kamu buat selama 3 tahun. Nah, selanjutnya adalah tujuan jangka pendek. Pada tujuan ini kita dapat membaginya menjadi goals bulanan, mingguan, atau harian. Misalnya, tadi kita ingin mendapatkan IPK yang bagus pada tahun pertama kita kuliah. Tentu untuk mencapainya kita harus punya perencanaan yang sangat baik. Misalnya, goals bulanan. Kita tuliskan beberapa materi yang harus kita pahami lebih dulu, atau mungkin kita juga bisa buat target belajar harian. Entah itu belajar sekian jam atau materi apa saja yang harus dipahami dalam sehari itu. Selanjutnya, kita akan cari tahu 3 tipe tujuan berdasarkan kepentingannya. Yang pertama, critical goals. Critical goals ini adalah tujuan yang paling penting dan yang paling ingin kita capai. Misalnya, kita ingin lulus dengan predikat cum laude. Nah, yang selanjutnya ada enabling goals. Enabling goals ini adalah tujuan jangka panjang. Biasanya merupakan turunan dari critical goals. Misalnya begini. Kalau misalnya tadi critical goals kita adalah ingin lulus dengan predikat cum laude, maka kita harus buat lagi tujuan jangka panjangnya. Seperti, untuk bisa lulus dari predikat cum laude ini, maka kita harus mempunyai IPK yang stabil dan lulus dengan tepat waktu. Nah, yang ketiga ada nice to have goals. Nice to have goals ini adalah upaya peningkatan pada pencapaian yang biasanya membuat aktivitas menjadi lebih cepat. Sederhananya, ini merupakan penunjang enabling goals. Nah, contohnya tadi, pada critical goals, kita mempunyai tujuan untuk lulus dengan predikat cum laude. Kemudian, untuk mencapai itu, pasti ada beberapa hal lain yang harus dicapai, seperti mendapatkan IPK yang bagus dan lulus tepat waktu. Itu enabling goals-nya. Tapi, untuk mendapat IPK yang bagus itu, di setiap semesternya kita harus banyak juga yang harus kita capai. Seperti selalu mengerjakan tugas tepat waktu, rajin bertanya pada setiap mata kuliah, dan sebagainya.
Jadi ketiganya itu saling berkaitan dan saling turun-menurun. Nah, sekarang kita sudah tahu kan jenis dan tipe tujuan? Jenis tujuan ada dua, tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Sedangkan tipe tujuan ada tiga, critical goals, enabling goals, dan nice to have goals. Nah, sekarang kita bisa membedakannya kan? Dan kita bisa menyusun jenis dan tipe tujuan kita menurut yang sudah disampaikan tadi. Selamat menentukan!